Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami akan mengaturkan pendidikan dari Allah dalam menyampaikan sesuatu dengan kata-kata. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kebebasan kepada hambanya untuk memilih menjadi hamba yang baik atau sebaliknya. Maka dia memberi pendidikan kepada hambanya yang memilih menjadi hamba baik dengan pendidikan yang baik, termasuk di dalamnya cara menyampaikan sesuatu dengan kata-kata atau cara berbicara yang sopan, yang santun, menghormati orang lain, dan mengutamakan kata-kata itu bermanfaat menurut agama, atau kata lain yang bila dilakukan akan menyebabkan mendapat pahala dan menghindari kata-kata yang kurang bermanfaat atau tidak mendapat pahala, malah sebaliknya yaitu dosa. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan mengaturkan ayat-ayat dan hadis tentang tata cara berbicara menurut pendidikan yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasannya seperti berikut ini. Surat Al-Furqan 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahmani alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Penjelasan ayat, dan hamba-hamba Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang, yang beriman ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan penuh ketenangan. Apabila orang-orang jahil menyapa mereka dengan keburukan, mereka tidak membalasnya dengan kata-kata yang semisalnya. Bahkan mereka hanya mengucapkan kata-kata baik yang dikenal oleh orang-orang jahil tersebut. Surat Al-Ahzab 1-3. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Penjelasan, dalam ayat ini Allah tidak menyebut nama seseorang secara khusus ketika menyebut keburukan dan kecelakaan untuk seseorang, tetapi menggunakan sebutan umum, yaitu Abu Lahab. Untuk sebutan itu orang bisa selain pamannya Nabi Muhammad SAW. Di sini letak pendidikan kesopanan dan santun serta menghormati orang lain. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan surat Al-Furqan atau surat 25 ayat 63 mengenai pendidikan tata cara berbicara
yang sopan menghormati orang lain. Kemudian surat Al-Lahab 1-3 yang mana Allah mengajarkan bahwa ketika membicarakan keburukan seseorang tidak menyebutkan nama secara khusus, tetapi pakai sebutan umum. Untuk selanjutnya kami akan mengaturkan ayat-ayat yang membicarakan tentang pendidikan dari Allah agar mengatakan sesuatu yang aib itu tidak secara vulgar, dan juga dalam menyampaikan sesuatu kepada orang yang lebih alim, lebih senior, atau orang yang dimuliakan oleh Allah, tidak mengatasi atau tidak melebihi kerasnya dengan suara beliau atau suara yang menghormati beliau karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun penjelasannya seperti berikut ini. Allah mengajarkan menyebut suatu yang aib tidak vulgar. Uhilla lakum lailatal syiyami arrafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu adalah bagian bagimu dan kamu pun adalah bagian bagi mereka. Al-Baqarah 187. Penjelasan, Allah menggunakan kata kiasan, yaitu arrafath, untuk hubungan suami istri, tidak apa adanya. Karena itu termasuk suatu aib. Betapa sopannya yang telah diajarkan Allah untuk hamba-hambanya. Tidak bicara keras kepada orang yang dimuliakan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajari ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu sedangkan kamu tidak menyadari. Al-Hujurat 2. Penjelasan, wahai orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti apa yang disyariatkan, sopanlah terhadap Rasul-Nya. Janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi SAW ketika berbicara dengannya. Jangan kalian memanggil namanya sebagaimana kalian saling memanggil di antara kalian, tetapi panggillah dia dengan sebutan Nabi dan Rasul secara halus, karena dikhawatirkan pahala amal kalian menjadi sia-sia disebabkan hal itu, sementara kalian tidak merasa akan batalnya pahala amal perbuatan kalian. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang ayat yang mengajarkan kepada kita ketika mengucapkan sesuatu yang aib tidak vulgar atau tidak apa adanya, tetapi pakai kiasan, dan juga mengajarkan kepada kita agar berbicara lebih sopan dengan orang yang dimuliakan oleh Allah. Untuk selanjutnya kami akan mengaturkan bahwasanya orang-orang Islam itu dianjurkan oleh agama untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan kebaikan dan meninggalkan hal-hal yang tidak penting atau kurang bermanfaat. Yang dimaksud adalah sesuatu bila dilakukan tidak akan menyebabkan mendapat pahala. Adapun penjelasannya seperti berikut ini.
Perintah Allah untuk mengajak kepada kebaikan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ali Imran 104. Penjelasan ayat, dan hendaklah ada di antara kalian, wahai orang-orang mukmin, satu kelompok yang mengajak kepada setiap kebajikan yang dicintai Allah, menyuruh berbuat baik yang ditunjukkan oleh syarak dan dinilai baik oleh akal sehat, dan mencegah perbuatan mungkar yang dilarang oleh syarak dan dinilai buruk oleh akal sehat. Orang-orang semacam itulah yang akan mendapatkan kemenangan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Islam menyeru untuk meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmidzi. Inna min husni islamil mar'i qillatul kalami fi ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah mengurangi berbicara dalam hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Ahmad. Dari kedua hadis tersebut, seorang muslim sejati itu mampu meninggalkan sesuatu yang tidak menyebabkan mendapat pahala bila dilakukan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang pendidikan dari Allah untuk menyampaikan sesuatu dengan kata-kata itu sesuai aturan Allah, sopan, santun, menghormati orang lain, dan menghindari hal-hal yang tidak perlu menurut agama, serta mengutamakan yang lebih manfaat sesuatu yang bila dilakukan mendapat pahala. Semoga kita semuanya selalu dibimbing oleh Allah ke jalannya yang lurus. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.